أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa jinatal arsi wa midada kalimatihi. La yukaffallahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha man katasabat. Rabbana wala tuhidna in nasyi'na wa ahtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat, khususnya nikmat pada malam hari ini. Semua berkat nikmat dan karunia serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu, siapalah kita? Makanya syukur itu hal yang paling penting untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah, khususnya sudah hadir pada malam hari ini. Meskipun gak ada jadwalnya ya, karena kemarin kajiannya tertunda karena lampu padam. Jadi sesi berikutnya dilanjut pada hari ini. Meskipun besok juga ada kajian ya. Kajian Senin, yaitu kajian kitab Daqaidul Akbar. Tapi enggak apa ya, kita nambah pengetahuan lagi pada malam hari ini. Kita duduk bareng lagi, kita belajar bareng sini, kita ngoreksi diri lagi. Amin ya rabbal alamin. Salah satu nikmat yang Allah berikan kita pada malam hari ini adalah diizinkannya kita mendengarkan kajian. Dan itu adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah, dan kita adalah manusia pilihannya. Enggak semua orang bisa ikut kajian ini, enggak semua orang. Kenapa? Meskipun kita sudah SW di status kita, ya, link grup ini agar mereka mau menekan, kita cukup mengajak. Adapun itu mau atau tidaknya bukan urusan kita, tapi Allah yang akan menggerakkannya nanti. Ya, tak kenal maka tak sayang. Maka pesan saya, terus berjuang di jalan Allah. Meskipun kita hanya sekedar menyebarkan link-link agar mereka mau hadir, mau belajar, mau memperbaiki diri, mau menata hati.
Dan yang sudah dapat undangan pada malam hari ini atau yang mengklik tautan undangan, saya ucapkan selamat bergabung. Kalau suka lanjutkan, kalau tidak suka silakan bisa keluar dari grup ini. Insya Allah mudah-mudahan yang sudah gabung ya bisa istiqomah terus mendengarkan kajian-kajian pada malam hari ini sesuai jadwal yang nanti saya share. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan pernah bosan ya saudara, sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang kedua adalah nikmat iman, sehingga kita terus mengecas. Salah satunya ini kita hadir di majelis ini, ngedengerin ya. Kita hadir, ini salah satunya ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan yang sudah bergabung di majelis ilmu ini, mudah-mudahan yang pada malam hari ini yang doanya belum terkabul, yang hajatnya belum Allah kabulkan, mudah-mudahan selesai kajian Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terus istiqomah, terus memperbaiki diri dan terus menata hati. Karena ini memang moto majelis kita, ya, memperbaiki diri dan menata hati menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Kang caranya? Terus saja ikutin kajian-kajiannya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Kita berjuang bersama di sini baik dalam dakwah maupun syiar agama dan sambil memperbaiki diri dan terus menata hati. Insyaallah kita menjadi pribadi yang sangat luar biasa kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita berlanjut ya dari yang kemarin ya. Kita masih berbicara, kita masih mengkaji tentang samawa dalam rumah tangga bagian kedua pada malam hari ini. Kemarin kita juga sudah mengkaji tentang, ingat, pondasi awal dalam hubungan rumah tangga, pondasi awal dalam membangun rumah tangga yaitu sakinah. Mawaddah warahmah tidak akan tercipta kalau sakinahnya enggak ada. Apabila hubungan kita antara suami istri dan cinta yang ada dalam keduanya mulai memudar, maka coba balik lagi ke pondasi awal yaitu sakinah. Baru sekelat sakinah kuat terbentuk terwujud, maka mawaddah warahmah nanti bisa. Ya, insyaallah. Ya, kemarin kajian luar biasa. Hari ini kita mengingatnya kembali ya, bahwa pondasi awal adalah sakinah. Bagaimana biar bisa sakinah? Ya. Tapi kita nggak bakal pernah diuji dan pasti diuji dalam rumah tangga. Maka untuk sesi kedua ini yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa ujian terberatmu? Para sahabat yang berada di ruang majelis, apa ujian terberatmu di usia 5 tahun pernikahan? Coba pikir-pikir. Apa yang terjadi pernikahanmu sudah berjalan 5 tahun? Adakah peristiwa-peristiwa atau kejadian yang memang nggak diharapkan ya, yang tidak sesuai ekspektasi gitu ya? Coba komentari, apa ujian terberatmu di usia 5 tahun pernikahan ya? Kenapa? Karena awal pernikahan itu ya, Masya Allah, di dalam Al-Quran pernikahan itu sebagai salah satu bentuk ibadah yang sakral.
Pernikahan itu adalah bentuk ibadah yang sakral, bukan main-main. Ya, bukan sekedar karena dia cantik supaya nggak dinikahin sama orang lain, kamu nikahin, ya. Pernikahan itu sakral dan sekali dalam seumur hidup kalau bisa. Ya. Namun di dalam pernikahan itu, di dalam menjalani kehidupan berumah tangga, pasti ada yang namanya UJIAN. Apa? Ujian. Setiap rumah tangga yang kita bangun pasti akan diberikan ujian. Ujian dalam rumah tangga. Karena coba tadi di Mukodima saya baca tuh surat Al-Baqarah ayat 286. Ya, di situ di Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah berfirman, ya, wa'fu anni, di situ ya. Saya potong ya, wa'fu anni waghfir lana warhamna anta maulana pangsurna alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, jangan engkau pikulkan kepada kami beban yang enggak sanggup kami mikul. Maafkan kami, ampuni kami, dan rahmatilah kami. Itu Allah tidak akan memikul, Allah tidak akan memberikan ujian di luar kesanggupan kita, pasti, ya. Apalagi dalam pernikahan, Allah pasti menguji dalam pernikahan. Dan ya, Al-Baqarah ayat 286, Allah ketika menguji hambanya tidak akan melebihi kemampuan hambanya. Jadi dalam pernikahan itu di mana pasangan suami istri, ya, kedua pasangan ini antara suami dan istri seringkali menghadapi apa? Tantangan, ya, baik dari segi financial, emosional, hingga masalah-masalah terjadi di dalam keluarga, hingga masalah-masalah terjadi di dalam rumah tangga. Makanya pertanyaan saya di awal, apa ujian terberatmu di usia 5 tahun dalam pernikahan? Bohong kalau ketika dia menikah, saya terima nikahnya Pulana bin Pulan dengan mas kawin, sejak ijab kabul terucap, maka saat itu proses, ya, proses pemindahan tanggung jawab akan dialihkan ke suami. Maka saat itu yang menjadi sepenuhnya tanggung jawab adalah seorang suami, ya. Dan siap-siaplah ujian dalam pernikahan itu akan datang. Saya yakin ujian dalam rumah tangga itu pasti ada, apalagi di 5 tahun pertama ujian. Di 5 tahun pertama pernikahan pasti ada yang dirasakan. Ayo jawab bapak, ya, sahabat surgaku, coba bener kagak? Ayo, ya. Kang, apa Kang Ali juga pernah diuji? Aduh, saya mah semua, ya. Nanti saya kisahkan di sini, semua saya sudah mengalami. Ya, kalau belum mengalami, mungkin saya nggak bisa. Ya, saya nggak bisa gitu menceritakan yang sebenarnya. Semua sudah dialami dan pasti sahabat juga mengalami, ya, ujian dalam rumah tangga. Makanya kita harus benar-benar bisa bagaimana mencikapi ujian yang datang dalam rumah tangga. Ya, pertanyaan saya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernahkah diuji pernikahannya? Pernah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diuji pernikahannya. Sekelas Rasulullah saja mengalami ujian pernikahan, apalagi kita, gitu. Cuma dengan siapa, dengan yang mana, ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diuji pernikahannya, yaitu dengan siapa? Ada yang tahu nggak? Ayo, dengan siapa? Dengan Siti Aisyah. Jadi ketika Rasulullah dan Siti Aisyah ini pernah mengalami, ya, bahtera rumah tangga yang mungkin diakibatkan salah paham, ya. Jadi seperti itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, Rasulullah pernah diuji dengan Aisyah yang sangat luar biasa. Pasti udah ada tahu kisahnya, ya, ketika Aisyah sedang, maka saya ceritakan sedikit nih bagaimana, ya, Rasulullah dalam rumah tangganya diuji. Habib Ali Al-Kaf, saya pernah dengar nih kisah ini dari beliau. Salah satu ujian yang dialami Rasulullah adalah ketika istrinya Rasulullah itu menaikkan nafkah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih menyendiri dan memikirkan apa yang diinginkan oleh para istrinya tersebut. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah. Namun apa yang terjadi? Keduanya saling diam. Tak lama datang lagi Umar bin Khattab yang tak lama lagi memecah keheningan bercerita tentang istrinya yang masih merasa kekurangan atas nafkah yang diberikannya. Maka Umar pun bercerita begitu panjang lebar dan membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Maka Abu Bakar ikut ketawa. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar memang selalu ikut merasakan apa yang dirasakan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah tertawa, Abu Bakar ikut tertawa gitu. Kalau Rasulullah sedih, Abu Bakar ikut sedih. Nah, maka Umar kebingungan. Aku yang ada masalah, kenapa mereka berdua tertawa? Ya, bukannya menceritakan, bukannya sedih gitu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, ya, tertawa mendengar ceritanya Umar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya tadi sudah menyadari di sini lantaran tengah gundah, wahai Umar dan Abu Bakar. Karena apa? Karena dua anak kalian, istrinya Rasulullah, ya, istrinya Rasulullah. Kisah ini menjadi ujian nih, ujian cobaan pada Rasulullah ketika istrinya juga anak keduanya dari sahabatnya, ya. Sahabatnya Rasulullah adalah istrinya, kalau secara tidak langsung mertua itu, ya. Ya, ujian yang dirasakan oleh anak-anaknya sahabat Rasulullah yang menjadi istrinya Rasulullah, yaitu adalah dirasakan ketika Aisyah cemburu. Aisyah cemburu. Saat itu Aisyah tengah belajar masak untuk Rasulullah. Saat serius-seriusnya masak, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tahu nggak siapa yang mengetuk pintu? Ternyata yang mengetuk pintu adalah Ummu Salamah yang membawa kuah, ya. Ummu Salamah ini siapa? Ada yang tahu? Bukan tukang masaknya Rasulullah. Ummu Salamah ini merupakan istri Rasulullah
yang pandai memasak, sedangkan Aisyah tidak begitu pandai. Kalau Ummu Salamah adalah yang paling pandai memasak dia. Maka Ummu Salamah ini membawa kuah yang enak untuk diantarkan ke rumah Rasulullah. Kuah yang diantarkan oleh Ummu Salamah adalah kesukaannya Rasulullah. Rasulullah suka banget dengan kuah buatan Ummu Salamah. Nah, ketika yang sama Aisyah juga masak kuah. Kuah sama-sama yang dimasak oleh Ummu Salamah. Kemudian Aisyah mendatangi hamba saya dan bertanya mengenai piring yang dibawanya itu. Lalu Aisyah meminta kepadanya untuk membawa kuah itu kembali. Nah, hamba saya ini bingung, ya, bingung. Kemudian dia terdiam. Kemudian Aisyah mengambil piring tersebut dan melempar makanan tersebut di hadapan Rasulullah. Ya, cemburu. Ya. Dalam rumah tangga Rasulullah juga ada kecemburuan, ya. Aisyah cemburu dengan Ummu Salamah. Perihal doang apa tuh? Perihal makanan, ya. Ya, seperti itu. Kemudian Rasulullah menunjukkan rasa cintanya untuk menguatkan sisa makanan yang terjatuh di lemparan Aisyah sembari tersenyum dan tertawa. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai ibu kalian sedang cemburu, jangan mendekat." Ini candanya Rasulullah nih, ya. Candanya Rasulullah. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah tentang keluarga-keluarga Rasulullah, ya, inilah Rasulullah itu enggak marah sedikit pun meskipun Aisyah itu cemburu kepada Rasulullah, ya. Kalau ada yang punya istri dua, yang satu enggak diadili secara seadil-adilnya, mungkin salah satunya ada yang dendam, suaminya bisa dibunuh tuh. Meskipun tidak secara halus, mungkin disantet bisa itu, ya. Aduh, yang dipikirin apa? Bukan pengen ini, tapi adalah harta dari suaminya, mungkin karena kaya, ya. Belajarlah kepada Rasulullah, ya. Ketika Aisyah dan Ummu Salamah, Aisyah cemburu kepada Ummu Salamah hanya perihal makanan, ya. Rasulullah tidak membandingkan, cuma tersenyum, bercanda, dicandai. Lihat tuh mama kalau gitu. Kalau itu dicandai, manyun badal. Ayo. Bini lagi marah, kemudian dicandai. Yang ada kayak kambing apa tuh? Kayak kambing conge, ya, bisa jadi tuh, ya. Nggak mempan, ya. Biar minta maaf berkali-kali juga kalau bini udah marah, aduh ampun, ya. Kang, akang nggak begitu. Ya, udah, ya. Sesuatu yang paling susah untuk dipahami, ya. Ketika istri itu marah itu susah untuk dibaiki, susah. Maaf udah berkali-kali tetap aja nggak didengerin. Coba bener kagak? Ya, Masya Allah. Ini kalau kita lagi kajian tentang rumah tangga nih gini nih, ya. Udah sedikit seru-serunya gitu, ya. Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah khawatir. Nanti ada trik yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, ya. Ada 6 metode, ya, 6 metode Rasulullah dalam menyelesaikan konflik rumah tangganya. Contohnya yang tadi saya ceritakan, kecemburuan Aisyah kepada Ummu Salamah lantaran hanya sebuah makanan. Karena kita tahu, ya, Aisyah itu Masya Allah, ya, begitu sangat mencintai Rasulullah, ya. Begitu sangat mencintai Rasulullah. Mungkin, ya, baca deh bukunya. Ada pernah saya baca bukunya tentang judul Aisyah. Ada 4 buku,
yang paling luar biasa. Yang pertama buku Khadijah, kedua Aisyah, ketiga Fatimah, satu lagi saya lupa. Ya. Kalau baca kisah buku itu tentang kehidupannya Khadijah, kehidupannya Aisyah, kehidupannya Fatimah, luar biasa. Kita juga tahu kan Fatimah itu anak dari siapa? Ayo. Ya. Jadi gitu. Harus bukan hanya mengenal Rasulullah ada di hati kita, tapi kita harus tahu kisahnya. Perjalanan hidup Rasulullah dalam sirah nabawiyah juga kita harus paham. Ya. Ya. Bahwa seperti itu. Dan kita pun akan diuji pernikahan kita. Ujian dalam rumah tangga. Ujian dalam rumah tangga. Tapi ada beberapa hal yang terpenting sebelum kita kaji tentang apa aja ujian dalam rumah tangga. Ada beberapa hal terpenting yang perlu dilakukan oleh pasang suami istri. Ya. Jadi ada beberapa hal penting ya yang perlu dilakukan sepasang suami istri. Yang pertama adalah tahali. Tahali itu membersihkan hari dari penyakit yang bisa menimbulkan perpecahan. Slip of the tongue. Perpecahan yang menimbulkan perpecahan. Artinya apa? Artinya mereka berdua saling memahami, harus saling menerima perbedaan, harus saling memaafkan kesalahan dan menghormati kesibukan masing-masing. Aku gak selalu ada untukmu, aku juga gak selalu ada untukmu. Ya. Jadi yang pertama, yang hal terpenting yang perlu dilakukan oleh sepasang suami istri adalah tahali. Apa tahali? Membersihkan dari penyakit yang bisa menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Yaitu apa? Mereka berdua harus satu, saling memahami satu sama lain. Jangan dia keras kepala, dia keras kepala, akhirnya apa? Jadi keras kepala dua-duanya, susah diatur. Ini urusan gua dalam rumah tangga, lu gak usah ngatur-ngatur. Lu sebagai istri harusnya nurut apa yang itu. Gak saling memahami. Dikiranya dia pulang kerja malam, ada berapa sangka buruk sama suaminya, jangan-jangan dia main, jangan-jangan dia selingkuh. Padahal dia sedang berjuang mencari nafkah, tapi dicurigain. Makanya saling memahami itu penting. Yang kedua, harus saling menerima perbedaan. Jangan membandingkan suamimu dengan suaminya teman-temanmu. Jangan. Enak no, kayak suaminya si Rati. Si Rati pengen apa dibeliin bang, gitu. Selalu membanding-bandingkan. Dia nggak pernah menerima perbedaan. Ya, yang kedua saling memaafkan kesalahan. Karena kita manusia biasa yang nggak luput dari kesalahan, pasti salah. Hilaf. Makanya dalam rumah tangga itu ada ujian. Nah ini nih, ya. Dan kita yang berikutnya harus menghormati kesibukan masing-masing. Harus menghargai. Atau dia sibuk bukan untuk mempercantik diri, dia sibuk bukan untuk mencari pasangan lain. Kita hormati kesibukannya masing-masing. Semua dibangun demi apa? Demi keluarga dan anak-anak. Itu tahali. Yang kedua adalah tahalli. Tadi tahali, yang kedua adalah tahalli. Apa itu tahalli? Menciptakan, memelihara dan melestarikan sakinah. Selalu sakinah itu dipelihara, diciptakan. Makanya tadi saya bilang di kajian yang kemarin bahwa pondasi utama
dalam rumah tangga adalah sakinah. Kalau mawadah kita mulai redup, kembali ke sakinah, ya, yaitu melestarikan sakinah, mawadah, warahmah. Contoh, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Ada anaknya bermasalah, pecahkan bersama. Jangan mikirin ego masing-masing. Tuh, urusin malu tuh anak lu tuh, gara-gara dia maluin gua, gitu kan ada. Tuh, urusin anak lu tuh, mama lu gitu. Bikin malu orang tua aja, ya. Musyawarahin dulu. Kenapa? Karena mediasi dan musyawarah ini penting dalam keluarga, dalam rumah tangga. Karena bagian menjaga keluarga dari sebuah bencana. Bencana apa? Bencana perceraian, ya. Penting loh. Penting ini. Serius. Penting ini. Masya Allah. Ya. Jaga dalam rumah tangga kita, ya. Pelihara sakinah, mawadah, warahmah. Yang ketiga, tajalli. Apa itu tajalli? Tajalli itu adalah berusaha mengingat kebaikan-kebaikan saja, melupakan keburukan dan yang meyakini kebaikan yang harus disyukuri. Upaya saling melindungi, saling mengingatkan untuk kebaikan. Menjadi apa? Menjadi jembatan menuju keluarga yang samawa. Pengen samawa? Yang tadi, tahali, tajalli. Ini, ya, perlu dipahami, ya. Jangan sampai lupa nih. Tahalli, tajalli, pentingnya. Jadi penting, ya, ini yang harus diperhatikan dalam suami istri, ya. Jangan ego, Kang, kenyataannya nggak gitu. Kadang suami, kadang istri, ya kan, dalam rumah tangga kita harus apa? Sabar. Sabar. Orang-orang yang sabar menjalani rumah tangga dan melalui ujian bersama-sama, maka luar biasa itu. Menjadi yang luar biasa, saya bilang, ya. Apa saya nggak pernah diuji? Oh, apakah rumah saya nggak pernah diuji? Oh, saya sudah melewati fase demi fase, ya. Membuat saya mungkin kalau bisa, Bang, kenapa bisa sampai hari ini? Karena saya lolos, ya, dari ujian-ujian itu. Kenapa? Karena di situ ketika lahirnya orang ketiga, di sini kita harus berpikir, bukan hanya ketika kita lebih mementingkan di luar istri kita, maka yang harus kita pikirkan dalam-dalam, ya, kalau gue menikah sama dia, gue kehilangan dia, anak-anak yang selama ini sudah menemani berjuang, ya. Di fase itu nanti dah saya ceritain, ya, ada bagian-bagiannya nanti, ya. Ya, mudah-mudahan nih, ya. Ingat, hal yang paling penting dilakukan oleh pasangan suami istri adalah tahalli dan tajalli. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ujian dalam rumah tangga? Ada 5. Ada 5 ujian dalam rumah tangga yang nanti fase demi fase kita akan melaluinya. Secara sengaja ataupun secara kita sadari ataupun tidak, dan itu akan terjadi. Pasti terjadi dalam rumah tangga ujian ini. Tapi ingat, kembali ke tadi surat Al-Baqarah ayat 286, bahwa
Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuannya. Pasti. Ujian apa yang pertama? Ketika dia menikah dan telah terucap ijab qabul, maka di tahun pertama, di tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, tahun kelima, pernikahannya akan diuji dengan ekonomi, finansial. Akan diuji finansialnya. Akan diuji ekonominya. Mau tidak mau pasti itu akan terjadi. Contoh, ada dulu sewaktu pacaran nih si pemuda dan si perempuannya ini, mau apa aja dibeliin, pengen apa dibeliin. Tiba-tiba pas menikah, suaminya ini tempat bekerja ternyata dia adalah salah satu orang yang termasuk namanya dinominasi PHK. Lah kok waktu dia masih belum menikah mah enggak mau di PHK, tapi ketika dia menikah lah tiba-tiba nama dia masuk nominasi untuk di PHK. Ayo, secara tidak langsung dia kehilangan pekerjaannya. Oke, ada pesangon misalnya kalau ngasih itu juga. Ya, dia bisa modal usaha. Belum lagi berbenturan dengan usia. Ya, gitu. Ya. Kalau dia dikasih uang pesangon misalnya dia bisa melanjutin usaha jualan apa kayak bubur, gorengan, ya. Inilah diuji. Habis nikah kok seret amat rezeki perasaannya gitu ya. Iya. Karena ini ujian ya. 5 tahun pertama Allah akan menguji mereka dengan ujian ekonomi, ujian finansial. Kenapa? Kita akan diuji dengan ekonomi. Di situ kita akan tahu rasanya berjuang dalam keluarga kecil, ya. Karena ujian ini begitu berat kalau tidak saling menguatkan. Bahkan ada pernikahannya yang masih seumur jagung udah bercerai karena gak kuat dia dengan faktor ekonomi. Kamu kenapa ninggalin laki gitu kan? Laki gue pengangguran, sekarang gue tinggalin, gue cakep kok, astagfirullah ya Allah. Ya, jangan begitu. Semua bisa dijalani bersama, suka duka bersama, saling menguatkan. Kalau ini tidak saling menguatkan, maka yang terjadi adalah kegagalan rumah tangga dan perceraian itu pasti terjadi. Ujiannya itu ya jangan ketika dia sedang sempit saja kita kuatkan. Pasangan suami istri itu diuji ketika kekurangan harta dan juga kelebihan harta loh. Jadi jangan bicara faktor ekonomi, kekurangan apalagi kelebihan juga bisa diuji. Ya. Ketika dia diuji kelebihan harta, apakah dia mampu bisa menjaga hartanya? Apakah mampu dia bersyukur? Atau maka ketika dia mampu, apa dia kupur nikmat? Sodako dia tinggalin. Sodako masih orang-orang yang puasa dia tidak pernah, sholat dia tinggalin. Tuh di situ beratnya ujian. Ya, saat harta itu melimpah, pasangan juga harus sama-sama bersyukur sehingga kita bisa memaknai kenikmatan hidup dengan rasa yang nyaman bersama pasangan, bukan berpoya-poya,
ya. Itu. Cek yang sudah diuji ekonominya di 5 tahun pertama pernikahan. Pernah ada yang ngerasain? Nanti komentar ya. Nanti komentar, nanti saya buka malam ini grup sampai besok pagi. Ya. Ada yang diuji seperti itu. Ada ekonomi. Ya, coba sahabat di dalam majelis ini, kalau ada yang diuji ekonominya, ya terus bersabar dan saling menguatkan. Ya, karena ini ujian pertama memang, ya, dalam rumah tangga. Banyak kan kita dengar, lu kenapa bercerai? Dia laki gua pengangguran, ngapain amat? Ya, ada tuh yang begitu. Ya. Makanya ketika kita diuji pekerjaan laki susah amat, ya Allah. Ya Allah, laki susah amat nyari kerjaan, di sono ditolak, di sini ditolak, di situ gagal, di sini gajinya belum sesuai, ya Allah. Tuh. Bagaimana caranya, Kang? Ya. Saya malah hampir 10 tahun diuji, Kang, sampai sekarang mana laki saya nganggur. Sampai hari ini meskipun saya dagang, Kang, tetap saya kekurangan. Kalau sudah begitu, cek diri kita. Apa sebab rezeki tidak datang kepada kita? Jangan-jangan nih kamu nih, terus digaris bawahi. Jangan-jangan kamu menikah dengan dia, sebelum kamu menikah kamu melakukan hubungan terlarang. Artinya apa, Kang? Ya mungkin kamu udah MBA kali, jadi dia hamil kamu nikahin. Ya. Ada yang pernah sharing pada saya, ya, sepasang suami istri datang, istrinya berdagang, suaminya juga dagang, cuman ya menganggur gitu, ya. Jadi suami ini kalau dia nyari kerja kemana ditolak, sini nggak diterima, wah itu mah kurang jampe, itu mah bukan ke situ, itu lagi menuju ke dalam kemusyrikan, tambah lagi aja dosanya. No minta no sama mbah ini no, biar lu besok diterima kerja, masa begitu? Ya. Jangan. Soal masalah rezeki itu udah Allah yang ngatur, cuman kitanya di diri kita ada hijab kagak. Ya. Ontang panting dia nyari kerjaan sini nggak diterima, di sini nggak diterima, cek. Sepasang suami istri ini datang dan dia berkisah. Apa? Saya tanya 10 dosa besar. Kamu ninggalin sholat kali? Kagak sih, saya mau sholatnya rajin gitu kan. Jangan-jangan kamu marah kali sama orang tua. Apa dia bilang? Orang tua saya udah gak pada ada. Oh, bukan berarti. Jangan-jangan kamu ribut sama keluarga kamu, saudara kali. Saya sama saudara akur-akur aja, ya kan gitu. Dah ada satu pertanyaan yang belum ditanyakan. Istrinya saya suruh keluar tuh, istrinya disuruh keluar. Saya tanya, emang sebelum nikah kamu melakukan hubungan dengan istrimu? Dia gak ngejawab, dia nangis, dia minta maaf. Emang juga dulu itu yang saya pikirin, kata dia. Dulu itu yang saya pikirin. Jadi perlu dipahami, ya, perlu dipahami. Orang ketika MBA itu, ketika dia nikah, tetap nikah masa dia emang wajib nikah. Tapi ya memang dia benar nikah, ya. Tapi dosa perbuatan dia di masa itu belum diampuni karena apa? Karena dia belum melakukan pertaubatan. Jadi begitu, ketika dia menikah, tapi menikahnya itu karena tanggung jawab dia kepada istrinya,
Ya, akibat perbuatan dia hamil di luar nikah, jadi dia melakukan pernikahannya. Pernikahannya sah, cuma dosanya belum terampuni. Kenapa? Karena dia belum bertobat atas dosa zina dia. Itu bisa dipahami ya. Jadi kalau ada orang yang menikahi ya istrinya hasil MBA tapi dia belum melakukan pertaubatan, itu bahasa resikonya besar. Allah akan gantung rezekinya, Allah akan kasih kalung kesusahan ya selama dia belum bertobat. Makanya Allah kasih susah terus rezekinya, Allah kasih susah terus rezekinya. Allah yaitu di zina, dosa zina, apalagi dosa sholat. Kenapa kita selalu susah? Kenapa kita selalu ekonomi kita begitu-gitu aja, ya kan? Coba ceknya sholat enggak, suami sholat enggak, istri sholat enggak, anak-anak sholat enggak. Jangan-jangan kita cuma nyuruh doang tapi kita tidak memberikan contoh. Ya, bagaimana bisa? Saya pernah tuh ada klien, dia bilang gini, anaknya pengen pakai jilbab. Ketika dia mediasi dengan anaknya, nah kepinginan ibu cuma satu katanya. Dia cerita begitu. Kepinginan ibu cuma satu, nah. Apa jawabnya si anak? Kepinginan apa yang ibu mau? Ibu pengen lihat kamu berhijab. Pengen lihat kamu pakai jilbab. Apa jawaban si anak ini? Bu, bagaimana aku bisa memakai jilbab sedangkan ibu saja tidak memakai jilbab? Tuh. Jadi yang pertama adalah berikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Pengen anak-anak kita bisa baca Al-Quran, tapi kita jarang membaca Al-Quran. Nyuruh doang. Bagaimana bisa? Give the sample, berikan contoh. Bagaimana caranya gitu? Kasih contoh bagaimana caranya gitu, agar anak kita bisa. Seperti saya nyuruh sholat tapi saya nggak pernah sholat gitu. Anak bagaimana mau sholat gitu kan? Ya, hati-hati. Kalau yang ada peristiwa seperti itu, minta pertobatan langsung. Insya Allah. Perbaiki sholatmu, perbaiki sedekahmu, perbaiki sholawatmu. Insya Allah rezeki kamu akan mengalir deras. Ya, nggak percaya buktiin aja omongan saya. Itu yang pertama, diuji ekonomi. Yang mengalami, alhamdulillah saya sudah melewatinya. Yang kedua, kita akan diuji oleh orang tua. Orang tua, mertua bisa. Dalam rumah tangga juga ada orang tua yang ikut campur dalam rumah tangga, tidak ada. Sehingga menyebabkan perceraian. Orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Bahkan dia menjadi sang pengatur dalam rumah tangga anaknya. Disetir kalau ibarat ini. Ya, diuji oleh orang tua. Apakah kita mampu melewatinya apa tidak? Diuji orang tua yang rengek, yang lebih mencintai anak yang kaya ketimbang mencintai anak yang miskin. Karena kita ekonominya sedang aja, kurang perhatian dari orang tua. Bahkan dia lebih sayang sama yang kaya. Ujian dalam rumah tangga. Makanya ada kan ketika dia menikah, bang, saya mengontrak ayah lah, nggak mau tinggal bareng sama mertua. Mendingan kita nggak makan sama-sama gitu. Bukan berarti orang tua nggak boleh ngikutin kita, ya. Kadang saja orang tua bisa menjadi salah satu kegagalan dalam rumah tangga. Sebaiknya bagaimana, Kang? Kalau bisa, orang tua tetap diperhatikan, tapi kita boleh ngontrak kalau memang mampu. Tapi kalau orang tuanya ini, ya seharusnya menjadi orang tua yang bijak. Ya, seperti itu. Tapi kadangkala kita diuji dengan orang tua, Masya Allah.
tinggal serumah dengan orang tua, tinggal serumah dengan orang tua, dengan mertua. Aduh, udah banyak kisah ya. Saya yakin nih, udah banyak kisah ya. Bagaimana hidup dengan orang tua. Bukan berarti nggak mau diikuti nih, saya bukan ngajarin yang salah, bukan. Artinya memang faktor ujian dalam rumah tangga ini orang tua salah satunya. Ya, kita juga paling ngedenger, weh kenapa dia menikah, bercerai. Dia lu mah nggak tahu, emang dia mah orang tuanya yang kucampur mulu urusan anak, gitu kan? Ada ya, ada kan yang kayak gitu, ada, ya. Nggak tua nggak demen sama dia. Kenapa? Karena dia mah susah, jarang orang tua diperhatiin, diomongin sama anak yang sebelah. No, jangan nama si Husni. Dia mau pelit sama gua. Gua mau lebih baik sama lu dah kalau pengen tinggal lu mau ngomong. Tuh begitu tuh orang tua tuh. Suka ngadu-ngaduin, suka membandingi anak-anak yang kaya sama yang miskin. Gitu. No, jangan ngikutin jejak si Husni. No. Dia mah susah melulu jadi anak. Gua juga lebaran gak pernah disalinin sama dia. Boro-boro, nggak mungkin begitu, sejahat-jahatnya anak gitu kan. Hati-hati itu, apalagi orang tua yang sudah masuki usia tua, ya pikun, aduh luar biasa sekali ya. Sabar-sabar dalam merawat dan menjaga orang tua ini ya, karena dia termasuk dalam ujian rumah tangga. Percaya sama saya, kenapa? Saya sendiri telah mengalaminya, ya, insya Allah. Kalau saya nggak bicara tentang ini, saya nggak mau. Saya tuh nggak mau berbicara kalau belum saya pernah mengalaminya, enggak. Saya akan cerita yang memang semua yang pernah saya alami gitu dalam kehidupan saya. Dan salah satunya ujian dalam rumah tangga ini. Orang tua juga bisa menjadi faktor kegagalan kita dalam rumah tangga. Ada sahabat saya cerita, dia kenapa menyerahin istrinya. Kamu kenapa diceraiin sama lakimu? Lebih baik saya diceraiin, Kang, katanya. Kenapa? Kenapa saya lebih baik diceraiin, Kang? Persoalan kasih nafkah, Kang, dia lebih mengasih nafkah besar kepada orang tuanya ketimbang istrinya. Tidak adil menurut saya gitu. Saya paham meskipun dia orang tuanya adalah, tapi dia harus paham, dia juga sudah punya istri, gitu. Ya, gitu. Orang tua. Yang ketiga, ini yang paling luar biasa. Ujian yang pertama ekonomi, ujian yang kedua orang tua. Dan hati-hati di fase 10 tahun pernikahan. Ini mulai ada kejenuhan dalam rumah tangga. Entah si istri, entah si suami. Pokoknya ada kejenuhan. Dan ketidakmungkinan masuknya orang ketiga dalam rumah tangga. Masuknya orang ketiga dalam rumah tangga. Ya. Di awal kajian kemarin saya bilang apa yang menyebabkan perselingkuhan itu. Saya pernah bertanya tuh, kenapa emang kamu selingkuh? Ya saya merasa sudah gak nyaman aja sama dia. Bukan karena nafsu. Kalau saya nafsu ngapain saya harus selingkuh? Mendingan saya booking perempuan aja. Saya bisa gonta-ganti. Ini bukan soal nafsu katanya. Tapi ini soal kenyamanan. Ya memang ujian dalam rumah tangga yang ketiga itu hadirnya orang ketiga. Ya, saya banyak punya teman. Ya. Jadi saya punya teman tuh waktu itu saya lagi ngebooking Grab kalau nggak salah. Ya ternyata Grabnya itu temen SMA saya. Ya, dia bertanya kepada saya, "Woi, gitu, namanya gue teman pergaulan, ya pasti bahasanya yang ya begitulah. Mau kemana ente? Anterin kita ke daerah Tangerang."
Tapi begitu saya duduk di depan kemudi, dia foto sama saya itu. Saya bingung, ngapain dia foto sama saya? Dia cerita sama saya, "Woi, ente apa gitu? Kita harus laporan nih." "Ke siapa?" saya bilang. "Ke istri, kalau emang lagi ada orderan." "Oh, gua tahu. Tertawa dia, "Apa? Lu ketahuan kan lu selingkuh?" Tertawa dia. Ya, waktu itu iseng-iseng aja, iseng-iseng. Keterusan. Begitu sueknya, HP gua ketinggalan di rumah. Ternyata chattingan gua sama perempuan itu ketahuan sama bini gua, kata dia. Ya sudahlah, terjadi prahara yang sangat luar biasa. Gua nggak bisa cerita dah. Ya, sebab ini nih gua ngelakuin ini terus nih, sorry ya, gitu. Ini bukti gua kalau emang gua udah sadar gitu, nggak mau ngulanginnya. Untung dia mau masih nerima gua, syukur, gitu kan. Insya Allah. Sampai di situ tuh dia cerita, ya, padahal dia sudah menikah, sudah punya 3 anak. Masya Allah. Semua pasti diuji dengan orang ketiga. Kalau nggak percaya, coba dah. Saya pernah bertanya sama 4-5 teman saya. Dan mereka cerita ya begitu. Jangan-jangan teman kau ente Kang buaya semua. Enggak. Ya namanya pria ya. Ketika sedang diuji dengan orang ketiga itu pastilah ada kuatnya, ada imannya. Ya. Bahkan saya pernah ditawari untuk menikah. Tapi disitulah sekuat-kuatnya kita. Ya, disitulah kita harus kuat. Jangan diiyakan. Gitu. Jangan diiyakan ketika dia mengajak menikah, tapi bilang saya sudah beristri. Meskipun dia bilang jadikan saya yang kedua, tetap kekeh, jangan pernah hati ini tergoda. Karena resikonya 2. 1, kita kehilangan istri yang lama menemani kita dari 0. 2, kita kehilangan anak-anak kita. Bisa pupus hidup kita, tidak ada arti. Makanya ketika ada yang menawarkan seperti itu, saya bilang enggak. Saya tidak akan menduakan istri saya. Itu ya. Jangan tiba-tiba ada kisah dia meninggal, sebulan ini meninggal. Ketika dia meninggal, datang perempuan dengan 2 anak. Assalamualaikum, dia sedih nangis. Ditanya, "Kamu siapa?" Karena gak ada yang kenal, orang situ gak kenal, orang ini gak kenal. "Kamu siapa?" Dia cerita, "Saya ini istri keduanya." Istrinya tambah nangis karena telah dibohongi selama hidupnya. Dia gak jujur kalau sudah menikah lagi dan sudah punya anak 2. Di situ baru terbukti. Ya, Masya Allah. Jangan ya, janganlah pokoknya. Ya. Itu ujian yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Esensinya kita kuat enggak gitu ngadapin ujian itu gitu. Allah hadirkan orang ketiga dalam rumah tangga. Dia hadir. Dia menggoda. Dia menawarkan angin kesejukan. Sama seperti itu, dia menawarkan seperti itu. Yes, jangan nih ntar habis ini pada ngecek suaminya, nanya lagi, "Bang." Ya, nggak perlu. Ya, itu yang ketiga. Orang ketiga. Yang keempat, akan diuji anak-anaknya. Maksudnya apa? Ya tadi bisa saja anaknya hamil di luar nikah, anaknya kasus narkoba. Kan itu juga faktor. Ya, faktor dalam rumah tangga. Ya, yang kelima terakhir, Allah akan menguji kesehatan dia.
Selama dia dulu muda, hidupnya dihabisin untuk poya-poya. Tapi ntar ketika masuki usia tua, istrinya yang menjadi kesusahan, digerogoti penyakit, Insya Allah. Allah uji kesehatannya, Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melalui ini semua ya. Yang belum melalui fase-fase ini, semoga tidak ada gitu ya. Karena ini pasti ujian dalam rumah tangga ini ada. Ya, ada pasti. Pasti ini ada ujian dalam rumah tangga ini ada. Ya, kalau enggak ekonomi orang tua. Ada yang beruntun dari ekonomi ngelajit ke orang tua. Dari ke orang tua hadir orang ketiga. Dari orang ketiga hadir anak yang membawa berbagai macam masalah. Yang terakhir Allah uji dengan penyakit pada dirinya. Itu. Ya kan? Semoga kita bisa melaluinya. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya ayat pembuka tadi surat Al-Baqarah 286 bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Pasti dia mampu melewatinya. Ya. Kalau dia nggak mampu, ya udah resikonya rumah tangganya hancur. Dia digoda nih oleh orang ketiga, nggak kuat, diajak nikah. Tanpa sepengetahuan istrinya dia nikah. Ketika dia nikah, istrinya nggak tahu, tapi curiga tapi nggak tahu. Sekarang ini laki istri itu instingnya cepet loh. Makanya jangan pernah sakiti istri kalau rezekimu nggak mau tergadaikan. Gitu. Hah? Pokoknya dalam rumah tangga itu sakral lah saya bilang, ya seperti itu. Ya, Allah hadirkan orang ketiga dalam hidupnya, dia goda. Maka kata Allah, nih lu lulus enggak nih laluin nih orang ketiga. Karena berat ini hubungan dengan hati. Kalau kita ditakdirkan menikah dengan yang lain, berarti kita gagal dalam pernikahan kita. Perselingkuhannya tertawan, chatting-chattingan, pertemuan di restoran. Wah, sudah yang begitu mah gagal dalam pernikahannya, kecuali dia mau bertaubat. Kayak seperti kisah teman saya tadi tuh. Ya. Jadi itu. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, Kang? Ada 6 metode Rasulullah saat menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Yang pertama adalah dengan senyum dan canda tawa. Nabi menyelesaikan masalah dengan senyum dan canda tawa karena menurut Nabi ini paling digunakan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Senyumnya dalam keadaan marah, bukan dalam keadaan. Jadi ketika ada konflik, emang senyum ini bukan hal yang mudah ya. Kalau kita ribut, ada percekcokan dalam rumah tangga, nggak mungkin kita senyum atau juga tawa ngeyel gitu, nggak mungkin. Tapi Rasulullah ngelakuin ini. Hanya orang yang mempunyai kesabaran yang tinggi seperti Nabi bisa. Ada kisah nih, ya. Pada suatu waktu Aisyah berkata kepada Nabi, "Kemana saja engkau seharian ya Rasulullah?" Ini kata Aisyah. Maka Nabi menjawab, "Wahai Humairah." Dia nyebut tuh, dia memuji panggilan Nabi sayang pada Aisyah. "Sesungguhnya aku berada di rumah Ummu Salamah." Siapa yang gak cemburu coba? Ditanya kemana seharian, dijawabnya dia ada di rumah Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini istrinya Rasulullah juga. Spontan dengan nada pedas Aisyah berkata, "Apakah tidak pernah cukup dengan Ummu Salamah?" Kata Aisyah. Aisyah pencemburu ya? Iya.
Lalu Nabi merespon dengan senyuman. Enggak kayak kita, bang dari mana seharian hari gini baru pulang. Ya mau tahu aja urusan laki, urusin aja diri lu sendiri. Tuh, bener nggak? Ya, ditanya sama istrinya, dari mana aja sih bang baru pulang seharian. Mau tahu urusan lelaki aja lo, urusin aja diri lu sendiri. Yang penting gua bawa pulang bawa duit buat lo. Waduh, repot begitu mah. Ya, jadi secara seperti Nabi. Akhirnya ujung-ujungnya begini, ketahuan kan bangnya dari rumah selingkuhannya, so tau lo, akhirnya cekcok tuh. Saya yakin tuh dari awal tertanya, kemudian dengan ada yang emosi, enggak terkontrol, ribut, saya yakin itu dalam rumah tangga tuh. Ya, Rasul enggak, ketika ditanya ya, wahai Rasulullah kemana engkau seharian? Maka Rasulullah dengan tersenyum. Kalau laki tadi sangar, ribut dah ujungnya. Wahai Humairah, di palingnya panggilan yang paling disukai Aisyah. Sesungguhnya aku berada di rumah Ummu Salamah. Dengan cemburunya Aisyah, apakah tidak pernah cukup dengan Ummu Salamah? Maka Rasulullah merespon dengan senyum. Kemudian Aisyah melanjutkan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu andai engkau mengembala di 2 lembah rumput? Satunya sudah dipakai orang untuk mengembala dan satunya belum. Di manakah engkau akan mengembala? Maka Nabi menjawab, tentu di lembah rumput yang belum digembala, kata Rasulullah. Aku berkata, aku tidak seperti istri-istrimu yang lain. Semua istrimu pernah menjadi istrinya orang lain. Lalu Nabi SAW tersenyum. Ya karena Aisyah itu dinikahi ya. Ini ya bukan asir istrinya orang ya. Makanya seru deh, coba deh miliki bukunya kisah tentang kehidupan Siti Aisyah dah. Ya. Aisyah juga seorang istri yang sangat dicintai Rasulullah. Makanya ada sindiran yang seperti itu tuh ya. Luar biasa sekali nyindirnya Aisyah ya. Diumpamain ya. Ada mengembala di 2 lembah rumput, yang satunya rumput itu sudah dipakai orang untuk mengembala dan satunya belum. Maka jawaban Rasulullah apa? Ya mendingan yang belum digembala orang. Maka Aisyah memberikan ini, aku tidak seperti istri-istrimu yang lain ya Rasulullah. Semua istri itu pernah menjadi istri orang lain kecuali aku. Itu bentuk rasa cemburunya Aisyah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tersenyum. Ya, kita mah enggak kalau lagi marah. Bang, seharian kemana aja? Yakin nih ke rumah selingkuhannya kan? Begitu ya jadi laki. Udah. Itu mah udahlah, ya, udah. Yang kedua, dengan mengabaikan. Cara ini juga pernah dilakukan Rasulullah saat terjadi konflik dalam pembagian waktu bersama 9 istrinya beliau. Jadi cekcok masalah waktu. Suatu waktu saat Nabi berada di kediamannya Aisyah, maka datanglah Zainab. Nabi Nabi mengulurkan tangannya spontan, disambut dengan perkataan Aisyah. Lagi-lagi Aisyah ya. Udah nanti saya kesini bukunya nih ya. Hai Zainab. Seketika itu Nabi menarik kembali tangannya. Terjadi cekcok di antara keduanya dan bertepatan dengan masuknya waktu sholat. Di saat yang sama Abu Bakar lewat seraya berkata, wahai Rasulullah, ayo keluar untuk melakukan sholat. Lemparkanlah debu pada mulut kedua orang tua itu. Ya, astagfirullah ya. Kemudian Nabi keluar melaksanakan sholat dan mengabaikan pertengkaran antara Zainab dan Aisyah. Kalau kita nih bini-bini kita 2 orang aja bang, bagi waktu yang adil bang. Dia atau saya nih, gitu. Udah nggak ngurus. Tapi ketika Rasulullah dihadapkan dengan itu, Zainab dan Aisyah ini ditinggalin untuk melaksanakan sholat. Ya, lebih memilih mengabaikannya.
lebih memilih mengabaikannya ketimbang cekcok dengan suami atau istri. Suami baru pulang kerja habis mandi, istirahat, ditanya, "Bang, ini WA nama siapa?" Yakin kalau nggak melahirkan konflik itu? Ya. Yang ketiga dengan diskusi dan ngobrol juga pernah dipakai Nabi. Bersama siapa waktu itu? Bersama Syafiyah binti Huwai bin Akhtab. Siapa dia? Perempuan Yahudi yang awalnya sangat membenci Nabi lantaran ayah dan suaminya wafat dalam sebuah peperangan melawan tentara Islam. Namun akhirnya Syafiyah menjadi istrinya Rasulullah, ya. Salah satu sebab Nabi berhasil mengubah pandangannya Syafiyah dengan diskusi yang baik. Ada diskusi, ya, entah diskusinya seperti apa, tapi akhirnya Syafiyah binti Huwai bin Akhtab ini menjadi istrinya Rasulullah. Itu yang ketiga. Yang keempat dengan nasihat. Nabi juga pernah memberi nasihat atau disebutnya mau'idhah, ya, mau'idhah. Dengan mengingatkan takdir. Rupanya metode ini banyak dipakai orang, ya. Tapi kalau mau ini perlu diingat, ya, harus dengan cara yang baik, bukan menghakimi atau merendahkan, apalagi melakukan kekerasan, ya, pada pasangan. Nasihat, enggak, jangan, ya, biasa aja. Kasih nasihat yang baik. Gitu. Yang kelima adalah dengan menegur. Nabi pernah menegur dengan keras al-itab asyaid ida al-qadab. Ya, metode ini sering dijadikan atau sering dipakai jika kesalahan terjadi berulang kali. Jadi metode yang dengan menegur ini Rasulullah, kalau emang dia sering amat gitu baru Rasul negur. Nabi pernah menggunakan cara ini ketika Aisyah cemburu lantaran Nabi seringkali menyebut nama-nama Siti Khadijah, ya. Di dalam surat Al-Mu'jam Al-Kabir kayak Abu Qasim Al-Tabrani, Aisyah berkata, ketika Rasulullah teringat Siti Khadijah, beliau selalu memuji dan memintakan ampunan istighfar untuk Siti Khadijah. Suatu ketika Nabi teringat Siti Khadijah dan aku merasa cemburu sampai aku berkata, sungguh Allah menggantimu dengan istri yang lain dari perempuan tua itu. Aisyah berkata, lalu aku melihat Rasulullah marah besar. Lalu aku berkata dalam hatiku, ya Allah, jika engkau menghilangkan kemarahan utusanmu lantaran perkataanku, aku tidak akan mengatakan buruk lagi tentang Khadijah selama sisa hidup. Ketika Rasulullah selalu mendengar perkataanku, beliau bersabda, apa yang kau katakan Aisyah? Demi Allah, Khadijah beriman padaku saat manusia lain ingkar padaku. Ia membenarkanku saat manusia lainnya mendustakanku. Itu juga memberiku anak saat kamu tidak memberinya. Ini metode nasihat, metode menegur yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Keren, ya? Keren. Yang terakhir yaitu dengan meneliti dan merespon. Cara ini sangat penting juga, ya, karena pertengkaran dalam rumah tangga muncul karena kesalahpahaman. Kenapa cekcok itu terjadi? Ya salah paham. Suaminya lagi kerja tiba-tiba dituduh selingkuh. Dia tahu kalau lakinya dia genit, langsung dia ngejudge. Berarti kamu seorang istri yang tidak paham suaminya. Berapa lama kamu berumah tangga sampai kamu belum mengetahui perilaku suamimu? Maka metode ini yang beliau pakai dalam keluarganya. Apalagi pada kasus berita bohong, ya,
berupa tuduhan seorang kepada Siti Aisyah. Ya, ada kisahnya ya. Ya, inilah metode-metode yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menghadapi konflik rumah tangga. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita ada konflik dalam rumah tangga. Pakai 6 cara ini, mudah-mudahan 6 cara ini bisa mengatasi konflik dalam rumah tangga. Cukup kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.